Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, salam bahagia. Perkenalkan, saya Agustrianita dari SMP Negeri 40 Pekanbaru. Saya adalah calon guru penggerak Angkatan 1 tahun 2020 dari Provinsi Riau. Video kali ini saya akan membahas tentang paradigma inquiry apresiatif dan pernyataan frasa kodrat alam dan kodrat zaman menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara. Apa pemahaman saya mengenai paradigma inquiry apresiatif atau IA? Paradigma inquiry apresiatif merupakan metode kolaboratif dalam melakukan perubahan yang berbasis kekuatan yang ada pada pemangku kepentingan di sekolah. Prinsip yang digunakan pada metode ini adalah prinsip psikologi positif dan prinsip pendidikan positif. Inquiry apresiatif adalah model manajemen perubahan dan penerapannya melalui tahapan BAGJA. BAGJA adalah singkatan dari buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Metode pendekatan inquiry apresiatif yaitu metode yang mencoba menggunakan cara pengajuan pertanyaan atas pengalaman terbaik di masa lalu, kondisi sekarang, dan membayangkan imajinasi masa depan dengan melihat energi positif agar hal tersebut dapat dipertahankan, sehingga kelemahan, kekurangan menjadi tidak relevan untuk melangkah menatap masa depan. Keberhasilan masa lalu digunakan sebagai titik awal dalam menggambarkan suatu kondisi ideal yang akan terjadi di masa depan. Tentu saja, masa depan harus dirancang sesuai visioner melalui rencana dan tindak lanjut yang lebih baik. Bagian mana dari paradigma inquiry apresiatif yang berkaitan dengan 2 poin dari Ki Hajar Dewantara? Kodrat alam merupakan salah satu ciptaan Allah yang memiliki satu kesatuan dengan manusia, namun bisa mengalami kemajuan sehingga manusia perlu mengimbangi kemajuan kodrat alam. Inilah salah satu sebabnya Ki Hajar Dewantara memiliki pendapat bahwa pendidikan sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia. Setiap anak pada hakikatnya sebagai makhluk Tuhan yang diberikan bakat sejak lahir. Oleh karena itu, pendidikan adalah tuntutan bagi seluruh kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Konsepsi merdeka belajar juga digaungkan oleh Ki Hajar Dewantara, di mana sistem ini menyokong kodrat alam anak didik atau passion, bukan dengan perintah atau paksaan, tetapi dengan tuntunan agar berkembang lahir dan batinnya menurut kodratnya secara subur dan selamat. Jika dikaitkan kodrat zaman saat ini, pemikiran Ki Hajar Dewantara tetap relevan dan menjadi acuan bagi pembangunan pendidikan Indonesia. Pendidikan global menekankan kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21 dengan melihat kodrat anak sesungguhnya. Ki Hajar Dewantara mengingatkan juga bahwa pengaruh dari luar tetap harus disaring dan tetap mengutamakan kearifan lokal budaya Indonesia. Pengetahuan yang diadopsi sejatinya tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan sesuai dengan tuntutan alam dan zamannya. Apa pemahaman saya atas peran pendidik dalam poin pikiran Ki Hajar Dewantara tersebut? Kodrat alam menuntut guru harus mengetahui setiap bakat yang dimiliki oleh anak, kemudian memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada anak untuk mengembangkan bakat serta kemampuan yang dimilikinya. Selanjutnya, tugas guru adalah membimbing serta mengarahkan bakat yang dimiliki setiap anak sesuai dengan bidangnya masing-masing, agar bakat tersebut dapat berkembang dan menjadi jalan yang berprestasi. Ibarat bibit dan buah, pendidik adalah petani yang akan merawat bibit dengan cara menyiangi gulma di sekitarnya, memberi air, memberi pupuk agar kelak berbuah lebih baik dan lebih banyak. Namun petani tidak mungkin mengubah bibit mangga menjadi berbuah anggur. Itulah kodrat alam atau dasar yang harus diperhatikan dalam pendidikan, dan itu di luar kecakapan dan kehendak kaum pendidik.
Sebagai pendidik, kita juga memerlukan sebuah visi yang jelas yang menggambarkan seperti apa layanan dan lingkungan pembelajaran yang perlu kita berikan kepada murid. Keyakinan kita atas visi itulah yang akan membuat kita terpacu untuk melakukan peningkatan kualitas diri, serta menguatkan kolaborasi di lingkungan sekolah sehingga menjadi upaya perbaikan yang berkesinambungan. Bagaimana saya memanfaatkan paradigma inquiry apresiatif untuk mewujudkan 2 poin Ki Hajar Dewantara tersebut? Paradigma inquiry apresiatif dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara bagi calon guru penggerak sangat bermanfaat dalam menghadapi tantangan zaman. Maka kunci dari inquiry apresiatif ini adalah mengajukan sebuah pertanyaan yang bisa merangsang hal-hal positif dalam mewujudkan visi ke depan untuk melakukan perubahan-perubahan nyata dan konkret bersama pemangku kepentingan yang lain. Hal ini akan berdampak pada murid demi terwujudnya merdeka belajar. Informasi terkait dengan hal ini setidaknya bisa diserap oleh calon guru penggerak dalam menjadikan dirinya sebagai pemimpin pembelajaran di sekolah masing-masing, agar kendala dan hambatan yang terjadi karena ada mitos baik atau buruk bisa direspon baik oleh otak secara kognitif dan bisa menggali hal positif untuk maju melangkah menjalankan sebuah perubahan. Dengan memulai dari hal-hal kecil untuk belajar menerapkan Bagja sebagai model manajemen perubahan menggunakan paradigma inquiry apresiatif, hal ini juga bisa membekali calon guru penggerak melangkah dalam melakukan aksi nyata. Dalam konteks pendidikan di sekolah, memulai mengidentifikasi hal-hal yang baik, pendekatan-pendekatan positif dan hal-hal baik yang sudah ada di sekolah kita. Kemudian tetap melestarikan dan mempertahankan hal-hal baik itu dan berangkat dari hal-hal positif itu menuju program-program selanjutnya. Anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Ki Hajar Dewantara. Demikianlah video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Salam guru penggerak, salam bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.